langsung dan mengulik semua tentang Setie Amkop. Dan untuk sore hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Setie Amkop Makassar, ada Bapak Bahtiar Madatuan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Kampusnya gimana nih? Sore ini saya lihat, wah aktivitas akademiknya luar biasa rame banget ya. Kalau masuk sini tuh kayak kita ada di kota yang lain gitu. Oke. Kebetulan ya ini seperti biasa. Jadi kegiatan akademik ini seperti biasa. Mahasiswa kuliah, ada ujian mahasiswa, dan kebetulan tadi juga kita ada kuliah umum International Public Lecture yang narasumbernya kandidat doktor dari Northwestern Amerika Serikat. Wow. Tadi barusan selesai. Apakah ini juga ada hubungannya dengan kerja sama Setie Amkop dan Leiden University Amerika Serikat? Nanti ditahan dulu Pak ya. Kita mau kenalan juga nih sama teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Ini saya kayak satu angkatan begitu ya sama mereka. Tapi Pak, kita kan sekarang selain kita live on air di Smart FM Makassar, kita juga siaran langsung di YouTube channel Smart FM Makassar. Boleh sapa dulu untuk Smart listener yang sore ini nonton kita secara langsung ya di YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, selain ada Pak Bahtiar di sini, Bapak di sini bersama siapa aja nih? Boleh diperkenalkan satu persatu mahasiswa-mahasiswa yang keren-keren dari Setie Amkop Makassar ini? Oke, baik. Ini namanya Ova Renaldi. Ya. Ova Renaldi ini boleh dipakai mic-nya? Mahasiswa semester 7 kalau saya tidak salah. Kebetulan dia juga ketua jurusan akuntansi, mahasiswa akuntansi. Kalau ini namanya, saya selalu panggil Menong, siapa? Nuraida Pradewi. Pakai dong mikrofonnya. Siapa nama lengkapnya? Namanya siapa? Nama saya Nuraida Pradewi. Biasa dipanggil oleh Pak Bahtiar itu Mei. Ini panggilan ini waktu ospek dosennya panggil Mei. Gak tahu juga kenapa Mei. Dia mahasiswa semester 1 Departemen Manajemen ya, Manajemen kelas bisnis, kelas ekstensi di kampus Amkop. Kemudian? Oke, ini namanya Hadi ya. M. Hadi. Hadi ini mahasiswa semester 5 ya. 5 di Departemen Manajemen. Kebetulan Hadi juga ini ketua organisasi, ada namanya Extension Gap. Ini wadah berhimpun mahasiswa kelas-kelas bisnis atau kelas, kalau di sini kelas sore lah, kelas kerja seperti itu. Oke. Berarti mahasiswa-mahasiswa di sini semua sebagian sudah memiliki pekerjaannya masing-masing, sehingga ada kelas extension itu tadi ya Pak ya? Jadi memang di Amkop Manajemen Business School ini mahasiswa ekstensi itu kurang lebih 700 orang kalau saya tidak salah, 700-an ya, 700 orang. Mereka itu rata-rata sudah kerja. Jadi di kampus ini terbagi dua kelas, ada kelas reguler. Reguler itu yang kuliah pagi, kalau bahasa ininya mahasiswanya kelas pagi. Kalau ekstensi itu yang kelas sore dan malam. Sore dan malam, gitu ya. Tapi ini saya amazed loh ya, seorang ketua universitas perguruan tinggi ya, seperti Setie Amkop ini menghafal nama dari mahasiswanya masing-masing. Kalau saya jadi bapak mungkin saya lupa mahasiswanya dan hafal sampai jurusan saya juga nggak bisa ya? hafal Mbak. 3.000 mahasiswa di sini lebih nggak bisa hafal. Hanya kebetulan mereka ini aktif di pusat kegiatan mahasiswa. Kalau bahasa kerennya ini pentolan aktivis mahasiswa semua ini. Nah ini di akuntansi, di BEM ini di kelas bisnis atau ekstensi. Kalau ini saya tahu karena kebetulan jadi bintang waktu di ospek gitu kan. Oh gitu. Oke. Nah, hingga sejauh ini sejak tahun 62 ya, Setie Amkop ini didirikan. Dulu namanya bukan Setie Amkop gitu ya. Amkop dulu Akademi Koperasi Negara. Akademi Koperasi Negara. Statusnya ikatan kedinasan gitu dulu ya. Sekarang ada berapa prodi sih? Saya lihat tuh ada, wah kita masuk di kompleks ini langsung disambut ada program pasca sarjana. Jadi sekarang itu di kampus ini kita ada S1 itu kita ada 2 departemen, 2 program studi, program akuntansi, program studi manajemen. Kebetulan kita tahun ini mau mengusulin, kita sudah ngusulin, sisa nunggu asesmen dari Dikti, tambahan 3 prodi. Prodi digital bisnis, kewirausahaan, dan program studi agrobisnis. Yang kedua prodi ini, manajemen akuntansi ini banyak konsentrasi. Kayak manajemen ada keuangan, ada perbankan, ada keuangan daerah,
ada koperasi dan ada usaha kecil menengah, ada marketing, ada pemasaran, ada MSDM. Kalau akuntansi banyak, ada akuntansi syariah, akuntansi publik, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi perbankan. Ya, perbankan. Kalau di program Pasca Sarjana kita ada beberapa konsentrasi juga magister, ada MSDM, ada pemasaran, ada keuangan daerah, dan terakhir ada manajemen pembangunan dan keuangan daerah. Nah, tahun ini juga Mbak, insya Allah sepertinya insya Allah ya kita akan ada program doktor manajemen. Program doktor manajemen ini kenapa kita optimis ada, karena kita sudah lolos verifikasi program studi oleh Dikti. Jadi udah lolos, sisa divisitasi. Setelah visitasi maka izin operasional sudah ada. Berarti Allah, sudah bisa dipastikan di tahun 2020 akan ada program dokter yang akan langsung berjalan menerima mahasiswa-mahasiswa ya? Insya Allah akan ada. Jadi program dokter manajemen nanti akan ada di kampus kita. Insya Allah tahun ini, tahun 2020. Nah, di tahun 2018 kemarin kan berdasarkan pemeringkatan Kemenristek Dikti, Setia Amkop ini menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya STIE terbaik gitu ya di Sulawesi. Boleh diceritakan dulu gimana proses sampai mendapatkan peringkat dan penghargaan itu dari Ristek Dikti? Iya, jadi memang Mbak, Dikti ini sejak 2016 kalau saya nggak salah, mereka membuat rank universitas, jadi rank perguruan tinggi. Mereka mau mengikuti gaya di Eropa dengan di Amerika kan, setiap tahun kan ada pemeringkatan dunia kan, jadi rank universitas dunia. Dikti juga buat rank pemeringkatan. Tahun 2018 itu ada 4 indikator. Pertama SDM, kedua kemahasiswaan, ketiga institusi, kelembagaan, yang keempat adalah riset, publikasi riset dengan pengabdian. Nah, kebetulan 2018 itu kita secara umum kita peringkat 204 Indonesia. PTN _ PTS. Jadi ini rank semua university, PTN dan PTS. Setelah kita klaster untuk sekolah tinggi, kita kemarin the best sekolah tinggi. Untuk kategori sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Nah, tahun 2019 kemarin Dikti rilis ada tambahan indikator lagi. Jadi bukan hanya 4, ada tambahan lagi yaitu outcome. Outcome itu ada mahasiswa, lulusan itu terkait research studi. Tambahan lagi harus ada mahasiswa asing yang belajar di kampus ini. Yang kedua harus ada dosen asing yang belajar di kampus ini. Dan sekarang ada? Mahasiswa asing, insya Allah tahun ini kita ada. Saya udah bekerja sama dengan Kedutaan Besar Indonesia di Thailand. Jadi rencana ada orang Thailand yang akan belajar bahasa Indonesia di sini selama 1 semester. Insya Allah tahun ini bisa terrealisasi. Sekarang sementara negosiasi. Tapi saya udah ke Thailand, udah ketemu waktu bawa mahasiswa kemarin. Kita visit ke kantor kedutaan embassy. Kita sudah sepakat dengan pihak embassy terkait student exchange. Jadi ada orang Thailand belajar bahasa Indonesia di sini. Mahasiswa di Thailand belajar bahasa Indonesia di sini. Dan yang kedua, tahun ini insya Allah kami juga sudah merancang nanti orang Timur bisa kuliah reguler di sini. Jadi mahasiswa asing insya Allah kalau semuanya lancar ya Mbak, progresnya tahun ini udah ada di kampus ini. Kuliah seperti biasa. Kita doakan semoga lancar ya. Itu tadi semua pencapaian-pencapaian, dan kita doakan bersama apa yang direncanakan di tahun 2020 ini bisa tercapai oleh Setia Amkop gitu ya. Termasuk bisa jadi Setia Amkop akan menjadi mendapatkan kembali penghargaan atau pemeringkatan dari Kemenristek Dikti sebagai Setia terbaik untuk tahun 2020. Kita bukan kejar Setianya Mbak. Kita mau kejar universitinya. Langsung terbaik PTS lah gitu. Itu kan kan rencananya ini akan berubah gitu ya untuk menjadi Institut Manajemen dan Bisnis ya. Jadi gini Mbak, kalau seumpamanya 3 departemen baru ini, 3 program sarjana ini disetujui oleh Dikti, maka kita langsung otomatis berubah jadi institut. Jadi namanya Institut Manajemen dan Bisnis Indonesia. Jadi IMBI gitu ya? IMBI. Disingkat IMBI. Pinter saya ini Katya ya. Memang gitu singkatannya Mbak. Iya. Gitu. Berarti benar sebenarnya. Nah, selanjutnya saya pengen ke adik-adik mahasiswa, jangan adik-adik deh, teman-teman mahasiswa. Nah, ini perwakilan BEM nih dari jurusan akuntansi. Noval ya. Silakan. Coba, Noval, kamu ini sekarang sudah semester 7 ya. Nah, kenapa kemudian memilih untuk belajar di jurusan akuntansi, memilih Setia Amkop?
Apa yang kamu rasa menjadi nilai plus selama kamu belajar 7 semester di sini? Ya, yang pertama mungkin nilai plusnya ya, pertama dari rektornya mungkin ya. Karena eh, kan saya masuk angkatan semester 3 itu masuk di AMKOP 2016. 2016 itu mungkin kondisinya masih belum sekarang lah. Mungkin masih tahap perubahan sampai sekarang dengan kerja keras dan inovasi dari beliau mungkin sehingga bisa jadi seperti sekarang. Dan kalau dibilang istimewanya kuliah di AMKOP ya, yang pertama mungkin apa ya, dari pembelajarannya mungkin dari dosen-dosennya juga banyak yang berkualitas seperti Pak Warka dan ya dia Kaprodi. Kaprodi dari akuntansi ya? Iya betul, akuntansi. Oke. Nah, apa yang kemudian kalau di akuntansi sendiri kamu tadi kan sudah disebutkan bahwa dari 2 prodi ini ada banyak pecahan-pecahan konsentrasinya. Kamu sendiri konsentrasinya ke mana? Di prodi akuntansi ini? Prodi akuntansi, iya nanti terakhir rencana sih akuntansi syariah. Akuntansi syariah. Oke, baik. Saya ke yang cantik lagi. Masih semester 1 ya, bener ya? Iya. Di program ekstensi untuk kelas sore. Iya, kelas sore. Nah, berarti kamu selain kuliah udah kerja juga? Sudah. Kerjanya di mana? Saya kemarin sempat kerja di bandara, bagian kantor otoritas bandara. Nah, memilih untuk kuliah di Setia Amkop itu kenapa? Apa yang kamu rasakan menjadi nilai plus dari Setia Amkop Makassar ini? Kayaknya saya pilih Amkop karena di sini bisa kuliah sambil kerja, salah satunya. Terus yang buat saya termotivasi juga karena dia punya gerakan aksi peduli yang baru dibangun pada tahun kemarin. Oke, apa itu gerakan aksi peduli? Kita akan cari tahu nanti jawabannya, smart listener. Tapi kita akan jeda sebentar dulu ya Pak Bahtiar dan juga teman-teman. Nanti juga saya akan ke Hadi ingin mengulik apa yang menjadi program-program dari ekstensi GAP gitu ya, bener ya organisasinya ya. Jangan kemana-mana, smart listener tetap bersama kami di The Campus Voice. Kalau Rabu begini apa? Kuliah juga masih seperti biasa.
Baik, smart listener, kembali lagi masih di The Campus Voice. Kita langsung ya dari STIE Amkop Makassar. Nah, tadi kita udah sempat kenalan juga dengan dua orang mahasiswa yang juga menjadi mahasiswa pilihan ya di STIE Amkop ini. Nah, sekarang saya penasaran, saya pengen ke Hadi dulu nih sebelum kita lanjut ke Pak Bahtiar. Hadi, kamu adalah apa nih jabatannya? Sebagai ketua organisasi apa nih? Kalau saya sebagai ketua Extension Gap di kampus STIE Amkop. Itu apa tuh? Itu organisasi seperti apa? Itu organisasi extension itu dalam artian kelas bisnis. Di dalamnya itu notabene-nya orang yang bekerja, mahasiswa yang bekerja. Seperti Mei tadi ya? Salah satunya Mei. Jadi Gap itu gerakan aksi peduli. Jadi setiap permasalahan atau bencana kita langsung terjun aksi. Untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan, mungkin seperti itu. Sejauh ini udah buat kegiatan apa aja untuk gerakan aksi peduli ini? Kalau kegiatannya sih waktu banjir bandang yang berada di Jeneponto, Desa Sapanang, kita langsung terjun aksi melihat kondisi masyarakat yang sedang terkena bencana banjir itu. Kita membawa logistik beberapa, kita melihat kondisinya juga. Masyarakat di sana mungkin prihatin lah, karena mereka di sana sudah kehilangan rumah, keluarga, bahkan ada anak bayi yang mungkin meninggal di situ. Jadi langkah selanjutnya di bulan suci Ramadan itu kita membuat suatu aksi sosial yang berkunjung di panti asuhan yang didirikan oleh ketua yayasan yang berada di STIE Amkop, Haji Bata Ilyas, ya, yang berada di Batuara Raya. Saya lupa nama panti asuhannya di situ. Intinya mahasiswa khususnya mahasiswa untuk kelas sore ini ya membuat kegiatan sosial melalui extension gap itu tadi, gerakan aksi peduli. Tapi kalau untuk BEM sendiri, Noval, kegiatannya apa aja? Atau ada berapa unit kegiatan mahasiswa yang ada di STIE Amkop ini? Begini, kalau kan sebelumnya saya dari ketua prodi akuntansi, ketua jurusan akuntansi. Saya sini mewakili BEM. Kalau di lembaga kemahasiswaan itu di bawah naungannya BEM ada 2 himpunan, yaitu himpunan mahasiswa jurusan manajemen dengan jurusan akuntansi sendiri. Terus ada 4 UKM. UKM itu ada sport, ada seni, ada lembaga pers mahasiswa, ada Mapala. Jadi 6 kelembagaan di mahasiswa Amkop. Juga eksternal juga di sini aktif. Ada kayak seperti ya Menwa, Kopma, ada HMI, Mahasiswa Islam, ada PMK, dan masih banyak sebenarnya kayak Extension Gap dan segala macam. Jadi kegiatan kemahasiswaan di STIE Amkop ini bisa dibilang ya aktif lah juga. Jadi keaktifan organisasi kemahasiswaan memang tampak ya di STIE Amkop ini, dinaungi langsung oleh BEM dan juga ada 2 himpunan yang masing-masing himpunannya itu pasti punya aktivitasnya masing-masing ya. Nah, sejauh ini Pak Bahtiar ada berapa jumlah mahasiswa total keseluruhan? Total mahasiswa kita Mbak sampai 2019 ini 3.000 lebih. 3.100 kalau itu udah masuk program pasca sarjana. Jadi ya itu udah masuk program pasca. S1-nya itu 2.000 lebih, hampir 1.000 mahasiswa pasca sarjana. Mahasiswa pasca saya banyak sekali Mbak. Wow. Banyak sekali. Minatnya berarti antusiasme untuk orang-orang belajar magister di STIE Amkop ini cukup luar biasa gitu ya. Nah, apa yang menjadi nilai plusnya sebenarnya? Tadi kan di segmen sebelumnya sudah menjelaskan nih, dan juga ini karena kan ada program kerjasama dengan Leiden University. Dengan kita kalau Leiden masih sementara tahapan negosiasi, tapi yang sudah itu adalah Temple University di Amerika Serikat dan TEP Queensland. TEP Queensland itu di Australia, di Queensland Australia. Kita juga udah MOU dengan Asia University di Kuala Lumpur, dan di Filipina juga sudah. Ada 1 universitas di Thailand dan university di Dili juga sudah. Itu semua dalam rangka untuk student exchange, pertukaran pelajar, dengan lecture exchange, pertukaran dosen, juga international conference and studi lanjut. Kemarin saya baru-baru LO dengan University Kuala Lumpur. Minggu lalu wakil
Vice President, Wakil Rektor kalau di Indonesia datang ke kampus kita. Kebetulan berbagi ilmu tentang bagaimana menuju world class university atau university kelas dunia. Oke, berarti kedepannya ini akan ada program international program di STI Amkop ini. Ada, seperti Mbak. apa? Oke. International program kita kan gini Mbak. Semenjak 2018 kemarin saya meluncing international program. Mahasiswa saya semester akhir itu kemarin itu dia mahasiswa saya kemarin 2018 itu mereka international program ke KL dengan ke Singapura. Di KL itu mereka mengunjungi beberapa kampus-kampus terbaik di Kuala Lumpur. Mereka international lecture. Setelah itu mereka visit industri. 2019 kemarin kita bawa ke Thailand. Kebetulan ke Thailand itu banyak juga 35 orang Mbak. Ke Thailand mereka sama. Kita masuk ke Chulalongkorn University, masuk ke Kasum Bandet University, PTS yang ada di Thailand, PTS gede. Yang kedua masuk ke industri. Jadi itu international program yang terkait dengan kompetensi mereka, kompetensi manajemen bisnis yang mereka punyai. Yang berikutnya, insya Allah nanti bulan 24, tanggal 20 Februari, mahasiswa saya ada yang magang ke Thailand, ke Australia. Mereka magang 1 bulan di Australia. Jadi dia 2 minggu di Canberra, 2 minggu di Sydney. Dia magang di kantor Konjen, Konsulat Jenderal Indonesia di Malaysia. Insya Allah 10 orang yang akan ke sana. Sudah kita launching, tanggal 24 mereka berangkat. Oke, 24 bulan ini ya? 24 bulan ini. Selain itu mahasiswa S2 juga banyak yang benchmarking. Kalau S2 oke kan, kalau di sini kan mereka benchmarkingnya ke negara-negara Asia. Hanya mahasiswa S1 ini memang kita sengaja kita masuk lagi ke bukan lagi negara tetangga tapi benua Australia supaya mereka bisa lintas benua jadinya ya. Bayangin Mbak, dia 1 bulan di Australia. 1 bulan di pasti Australia. Banyak pengalaman, apalagi pengalaman kerja di dunia bisnis dan ekonomi pastinya yang juga pasti akan mereka dapatkan. Bulan 9 mahasiswa saya nanti ke Jepang Mbak. Kita mau bawa ke Jepang. Yang semester akhir ini kita mau bawa ke Jepang. Masuk di modelnya sama juga dengan kemarin, visit ke universitas terbaik dunia dan mereka ikut workshop di Jepang. Oke, berarti bisa dikatakan hingga sejauh ini hubungan kerjasama STI Amkop Makassar dengan pihak-pihak luar di universitas-universitas luar negeri terjalin dengan baik ya, karena banyak rencana yang akan dilakukan untuk exchange begitu ya, untuk memberikan kesempatan magang bagi para mahasiswa. Nah, selain international program ini, apa langkah-langkah atau program lainnya yang dilakukan oleh STI Amkop Makassar untuk mempersiapkan nih mahasiswa-mahasiswanya ataupun alumninya nanti keluar dari sini bisa siap, ready untuk menghadapi era industri? Oke Mbak, jadi di Amkop ini sekarang kurikulum kita rubah untuk mengupdate perkembangan terkini dan kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. 2019 ini Mbak, 2019 ini kita ada program baru yaitu yang mahasiswa yang kelas pagi itu kita dampingi kursus bahasa Inggris. Jadi mereka kursus bahasa Inggrisnya di kampus. Jadi kita udah kontrak pihak ketiga. Jadi mereka didampingi bahasa Inggris, didampingi public speaking dan didampingi entrepreneurship. Jadi mahasiswa yang mulai masuk 2019 ini kelas pagi ini, mungkin nanti tahun 2020 ini kita mau semuanya kelas pagi sore. Jadi mereka sarjana langsung jago bahasa Inggris. Wow. Nah, itu program yang wajib mereka ikuti. Nggak bisa, itu program wajib dipaksa mahasiswanya wajib ikut. Untuk mereka juga kalau mereka jago bahasa Inggris kan mereka bisa bisa bersaing di luar. Karena arahannya Pak Menteri juga Mbak. Pak Menteri kan bilang kalau mahasiswa jago bahasa Inggris mereka bisa menerima menerima pengetahuan dari luar. Seperti itu. Yang kedua, jadi kurikulum program pendampingan bahasa Inggris. Yang ketiga itu adalah international program yang seperti yang saya ceritakan tadi. Yang berikutnya lagi kita ada program magang reguler Mbak. Magang reguler itu semester 6. Nanti ini semesternya Hamdi ini. Semester nanti mereka magang reguler di industri selama 1 bulan. Di industri yang kita punya kerjasama. Itu semester 6. Berarti Novel udah lewat ya? Udah lewat. Kemarin magang di mana? Magangnya, magang reguler di PT Tonasa. Di Tonasa dia nih, 1 bulan. Selama 1 bulan. 1 bulan di Tonasa. Boleh diceritakan sedikit pengalaman yang kamu dapatkan di sana selama magang? Ya, pengalaman selama magang ya intinya banyak belajar lah di perusahaan. Oh ternyata begini kan, selama ini di kampus kita dapat teori mungkin ya, cuma teori.
dengan megang kemarin ya, sebenarnya kita bisa tahu oh ternyata perusahaannya di dunia kerja itu seperti ini, dan juga banyak ilmu yang kita dapat di dalam di dalam perusahaan itu, apalagi saya kemarin di bagian keuangan akuntansi biaya. Jadi Nah, sama-sama setelah ini- berhubungan langsung dengan jurusannya ya. Oke, dia magang reguler. Setelah itu semester 7, setelah itu semester 7 dia KKN pengabdian. Jadi kita ini KKN pengabdiannya Mbak bukan seperti yang lain. Jadi KKN itu bukan chat-chat, enggak. Jadi mereka bawa program asesmen ekonomi masyarakat. Di sini kita kenal KKN Bumdes. Jadi mahasiswa kalau dia nggak siap untuk membantu asesmen bisnis, laporan keuangan desa, nggak bisa dia. Karena kita terjunkan ke masyarakat, kita hanya dampingi 2 dosen pembimbing. Ya, jadi memang mereka kita latih agar mereka sudah siap nanti di masyarakat. Yang terakhir program kita itu Mbak magang bersertifikat BUMN. Itu 6 bulan. Ini magang programnya pemerintah, Menteri BUMN, mahasiswa yang magang itu digaji. Mahasiswa saya Mbak tahun lalu 18 orang, dia ada di Pertamina Jakarta, Pertamina Makassar, Pertamina Balikpapan, ada di PT Kereta Api Indonesia di Jakarta, ada di Bank Mandiri Pusat ada 4 orang, ada di PT Perikanan Indonesia BUMN. Tahun ini mahasiswa saya kembali diterima karena di Jakarta ada staff saya ikut di Jakarta launching. Kita ada tambahan selain Pertamina, kita ada tambahan Telkom dengan PT Jasara Harja. Itu magangnya Mbak, itu 6 bulan dia digaji. Wow. Digaji dia dikasih juga sertifikat, 2 sertifikat industri oleh perusahaan BUMN di mana dia bekerja. Yang berikutnya adalah sertifikat kompetensi. Berarti jelas keluaran dari Setia Angkop dengan program-program magangnya itu tadi ada bukti kompetensi Ada, Mbak. yang Jadi, didapatkan ya, oleh masing-masing komitmen yang di BUMN itu Mbak, kalau semuanya bagus langsung jadi pegawai. Itu komitmen direksinya. Saya hadiri waktu launching dengan PT Kereta Api. Dan berarti tapi semuanya sampai sekarang udah ada Udah, yang Mbak. kemudian Mahasiswa saya udah ada. di hire langsung belum, pasca karena kan magang baru kemudian batch 1, baru Oke. pertama 2018. Tapi itu komitmen mereka. Dan saya yakin Mbak dengan kurikulum yang kami punya Mbak, mahasiswa pasti akan siap untuk terjun ke industri. Insya Allah kalau mereka belajar dengan bagus dan lain sebagainya kan itu intinya sih kan yang paling kembali penting, kepada mereka. kesiapan selain teori yang didapatkan, Ya. kesiapan mental dan skill untuk bersaing di Iya, industri begitu ya, Iya. apalagi anak-anak ekonomi. Aduh, Setia Angkop pasti udah tidak diragukan lagi. Nah, Ya. sekarang saya pengen ke mahasiswanya lagi Oke, nih. baik. Mei, kamu kan bisa dikatakan ya masih awal-awal waktu daftar di Setia Angkop ini kan tentunya dengan beragam pencapaian yang didapatkan oleh Setia Angkop Makassar ini, banyak yang berminat juga untuk masuk belajar dan mendapatkan piagam, penghargaan ataupun rekognisi dari BUMN seperti yang dikatakan oleh Pak Bahtiar tadi. Waktu masuk ke sini susah nggak sih? Sebenarnya tidak susah, selagi ada kemauan. Oke. Syarat-syaratnya apa saja? Otomatis ijazah SMA. Ya, jasa SMA. Terus waktu pendaftarannya ribet nggak sih, atau apa-apa yang kamu lewati hingga akhirnya kamu bisa aktif berkuliah? Sangat mudah, tinggal datang dan selesaikan segala yang diminta oleh administrasi dan Itu saja. mengikuti kegiatannya. Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan bagi mahasiswa baru berarti ya, Pak, termasuk yang kegiatan kursus bahasa Inggris itu nanti diwajibkan untuk semester berapa? Semua semester kah atau buat mahasiswa baru saja atau bagaimana? Ini kita berlakukan mahasiswa angkatan 2019 kelas pagi. Nanti Semua semester? mereka kan kursusnya kan dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai selesai. Nanti untuk 2019 saja yang masuk 2019. Kalau mereka ini tidak. Jadi nanti 2020 rencana saya mau mewajibkan kelas pagi dan kelas sore karena bahasa Inggris itu sangat penting, sangat penting apalagi era sekarang era liberal sekarang. Jadi bahasa Inggris sangat, apalagi program Nyambuk ini banyak internasional program. Jadi kalau mahasiswanya pas-pasan nggak bisa mereka. Karena kemarin aja di Kasem Bandit University saya persilakan mahasiswa untuk diskus dengan rektornya Kasem Bandit di Thailand dan semuanya bahasa Inggris. Di Cula juga bahasa Inggris. Nah kebetulan yang saya bawa itu rata-rata bahasa Inggrisnya jago-jago semua. Nah ini maksud saya kompetensi yang kita dorong Mbak, sehingga saya mau mengatakan rugi kalau ada anak-anak SMA yang tidak kuliah di sini Mbak.
kalau terkait dengan kita punya berbagai macam program untuk meningkatkan outcome mereka ketika mereka sarjana langsung masuk di industri. Benar ini. Nanti ke depannya Mbak, itu kata Pak Menteri, apalagi Menteri saya sekarang ini Pak Nadiem ini agak ini, karena dia kan orang industri. Iya. Orang bisnisnya itu bisnis masa depan, kan? Dengan Gojek dan lain sebagainya. Makanya dia bilang selain apa namanya ijazah, skill yang harus skill dengan language English kan, bahasa Inggris. Kalau udah punya bahasa Inggris bagus, sudah punya skill, keahlian, sudah kompetensi, sarjana pasti akan terserap di industri. Makanya kurikulum kita agak ke vokasi sedikit, agak ke vokasi kurikulum kita. Kenapa? Kalau di luar itu Mbak, di luar itu yang saya kunjungi waktu saya ke Australia kemarin, saya udah 2 kali Mbak ke Australia mengunjungi kampus yang sama. Saya mau tahu benar bagaimana pendidikan vokasi yang base-nya adalah skill, keahlian itu bisa bagus. Makanya itu yang saya coba terapkan di kampus. Berarti STIA Angkop ini merupakan perguruan tinggi yang benar-benar mendukung bagaimana visi dan misi bukan hanya menteri tapi juga presiden, yaitu menghasilkan SDM unggul gitu ya. Nah, dengan cita-cita besar ini tentunya banyak yang terdorong ingin juga berkuliah dan belajar di sini. Seperti apa caranya? Dan saya penasaran nih, metode belajarnya seperti apa sih? Apakah memang disinkronkan dengan era teknologi saat ini? Pengurusan, misal dari pengurusan KRS dan lain sebagainya, apakah juga sudah berlaku sistem online atau seperti apa? Oke, jadi begini Mbak, dosen saya sekarang 86, 2 profesor, doktor saya 33, yang lainnya magister, calon doktor. Nanti tahun depan semuanya sudah doktor. Semester nanti ini semuanya serba digital. Nanti tidak ada lagi yang berinteraksi dengan ketemu dosen hanya di kelas. Selain itu materi-materi pembelajaran lewat HP dan sebagainya. Dan sekarang ini Mbak, saya sudah sekarang di kampus ini, Mbak bisa internet. Di sini areanya internet Mbak. Wifi akses nih, free wifi akses untuk 1000 mahasiswa. Sekarang ini Mbak, ini udah jalan 4 bulan. Jadi free 1000 untuk 1000 mahasiswa, semua bisa akses di mana aja. Di sini bisa, di PKM bisa, di taman bisa, di masjid dimanapun bisa. Yang penting kompleks Angkop ini makanya ya. Kalau ada masuk pintu gerbang ada welcome to Angkop Management School, kampus free wifi for student and lecturer. Wow. Jadi itu tidak dikenakan ke mahasiswa, itu fasilitas yang kampus berikan. Itu 15 juta per bulan ya. 15 juta per bulan. Dan itu sebenarnya kalau yang kita mereka bisa aja dibikin aja. Tapi ini dengan beragam fasilitas. Dengan beragam fasilitas. Ruang kelasnya saya lihat ini ada proses pembangunan lagi, itu yang dibangun itu untuk ruangan apa itu? Oke. Lantai 1 ini kantor saya, kantor rektornya nanti. Kantor ketua STIA, bukan saya kan sementara Mbak. Lantai 2 itu library. Perpustakaan saya itu Mbak, saya konsep nanti digital library. Sekarang sudah digital library. Sekarang itu bahkan BNSP Badan Nasional Sertifikat Standarisasi Profesi, dia udah ceramah. Salah satu library yang terstandarisasi itu library-nya Angkop. Lantai 3 itu mini studio room, mini classroom, kelas bioskop gitu. Jadi ada bioskop mini nanti di lantai 3. Akan ada teater juga berarti di lantai 3. Jadi modelnya dia kayak teater tapi dia kecil. Untuk 50 orang. LT berarti ya? Yes. Terakhir kelas. Lantai 4. Kita doakan semoga pembangunannya lancar ya. Insya Allah bulan 2 sudah dipakai. Amin. Pak, ini terakhir kita karena dibatasi waktu ini tidak terasa udah jam 4 ini kita, dari jam 3 tadi percakapannya luar biasa. Saya sampai tidak ingin berpindah dari sini, pengen ada di kompleks Angkop terus. Tapi untuk masyarakat ataupun khususnya smart listener yang mendengarkan perbincangan kita sore ini, ingin tahu lebih banyak soal STIA Angkop ataupun ingin mendaftarkan diri, bahkan mendaftarkan keluarganya untuk juga ikut berkuliah di STIA Angkop, seperti apa caranya? Caranya Mbak, nanti 2020 ini bulan Maret kita sudah buka pendaftaran via online bisa masuk di www.stiaangkop.ac.id. Nanti kita buatkan linknya PMB www.stiaangkop.ac.id, bisa datang langsung ke kantor pusat kita di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Angkop Makassar di Kompleks Panakukang
Makassar. Jadi bisa lewat online, bisa datang langsung. Oke, Jadi dan bulan 4 semua sampai bulan prosesnya tidak sulit gitu ya, seperti yang dikatakan 8. Faye Tidak tadi. sulit, tidak sulit. Apalagi kan kita Dimudahkan. buka jalur online. Online itu mahasiswanya bisa nggak perlu datang kampus, bisa masuk di PMB kita, isi Google Form-nya. Oke, Setelah baik. itu di print out, setelah itu di enter, langsung otomatis masuk di staff kita. Baik, nah terakhir sebagai mahasiswa saya pengen dengar nih, apa pesannya Hadi buat smart listener ataupun calon mahasiswa setia Amkop Makassar? Kalau pesannya untuk teman-teman yang akan masuk di Stiamkop itu, bagi saya, ya, kampus Stiamkop ini sangat memfasilitasi untuk calon mahasiswa yang akan masuk di sini, karena banyak sekali kegiatan yang betul-betul kita lakukan di sini. Karena di kampus lain itu pusat kegiatan mahasiswanya atau sekretnya itu dibatasi, dan di sini tidak. Di sini 24 jam non-stop kita hadir di sini untuk berkegiatan. Jadi untuk mahasiswa yang ingin betul-betul mengasah kompetensi yang ada di dalam dirinya, mungkin cocok untuk masuk di sini. Karena saya salah satu pendiri Extension Gap, mungkin bisa memfasilitasi teman-teman yang akan masuk di kelas sore. Baik, baik. Karena semua sivitas akademika dari STIA Amkop Makassar ini memberikan ruang seluas-luasnya untuk setiap mahasiswa untuk bisa mengeksplor diri. Bukan hanya dari segi teori pendidikan yang didapatkan untuk bidang bisnis dan ekonomi, tapi juga life skill mereka gitu ya. Terima kasih banyak Pak Bahtiar untuk waktunya sore ini. Terima kasih untuk Noval, Mei dan juga Hadi sudah berbagi kepada Smart Listener, dan juga tentunya Anda Smart Listener bisa mengikuti program The Campus Voice selanjutnya dengan kampus-kampus yang berbeda setiap minggunya. Di jam yang sama setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore. Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda. Selfie dulu Mbak, selfie. Atau tulis dari sini Pak, difotokan. Saya mau selfie. Oh, oke oke. Have I told you lately? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Nanti saya welcome setiap saat bisa. For the moments I had all its glory. Dek, ulangi lagi, apa? Potong mungkin. Sini. Ya, di bawah. Adi. Adi. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine. Not the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do.
heart with fire.